Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan statika dan dinamika mesin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang poros, cam, dan gear. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, tak lupa saya mengingatkan bahwa tugas makalahnya ya, tentang poros, cam, dan gear yang 2 minggu kemarin saya upload, hari ini bisa dikumpulkan ya. Jadi ini sekedar melengkapi dari makalah yang sudah dibuat saja ya. Nah, yang pertama yaitu poros. Ya, poros merupakan suatu bagian stasioner yang berputar. Ya, jadi bagian yang diam, tetapi dia bagian stasioner maksudnya bagiannya diam tanpa bergerak ya, tapi dia berputar. Nah, biasanya berpenampang bulat di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi ya, kemudian pulley, flywheel, engkol, sprocket, dan elemen pemindah lainnya. Jadi poros itu merupakan wahana yang tetap ya, atau stasioner yang bergerak berputar. Ya. Biasanya dipasangi gear, roda gigi, kemudian disambungkan dengan pulley misal, atau flywheel ya, pada mobil, roda gila, engkol, ya, sprocket, maupun elemen lainnya. Nah, kemudian fungsi poros. Ya. Poros dalam sebuah mesin itu berfungsi untuk meneruskan tenaga ya bersama-sama dengan putaran. Jadi fungsi poros adalah meneruskan tenaga atau daya sama-sama dengan putaran. Nah, setiap elemen mesin yang berputar ya seperti cakra tali, kemudian puli sabuk mesin, piringan kabel, tromol kabel, roda jalan, dan roda gigi dipasang berputar terhadap poros dukung yang tetap. Ya, jadi dipasang dengan poros atau dipasang tetap pada poros dukung yang berputar. Nah, maka di situ memang poros itu selain sebagai pemindah tenaga ya, untuk sebagai meneruskan tenaga, poros berfungsi sebagai dudukan. Ya, dudukan apa? Dudukan roda gigi, gear, ya, puli, ya, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis poros itu diklasifikasikan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah poros transmisi ya, yang biasa kita temui pada transmisi mobil dan motor ya, di situ ada porosnya. Kemudian poros gandar ya, poros yang dipasang di antara roda-roda kereta barang ya. Kemudian poros spindle, ini di bidang mesin perkakas. Jadi di dalam mesin perkakas tersebut terdapat poros spindle ya, yang untuk menggerakkan salah satunya itu cekam. Nah, kemudian roda gigi atau gear. Nah, roda gigi atau gear adalah bagian dari mesin yang berputar untuk mentransmisikan sebuah daya. Nah, roda gigi ini memiliki gigi-gigi yang bersinggungan ya, dengan roda gigi yang lain. Nah, roda gigi ini tanpa roda gigi yang lain tidak bisa apa-apa, tidak bisa digunakan. Nah, maka roda gigi ini harus memiliki pasangan. Ya. 2 atau lebih roda gigi yang bersinggungan dan bekerja bersama-sama disebut sebagai transmisi roda gigi. Ya, contohnya di transmisi mobil, motor itu ada 4 perpindahan, 5 perpindahan kecepatan ya, dan bisa menghasilkan keuntungan mekanis melalui rasio jumlah gigi. Nah, maka di situ kalau kita amati, kalau kita menggunakan gigi yang gigi 1, 2, 3, dan 4 ya. Masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Kalau yang gigi 1, 2 itu fungsinya untuk memperbesar torsi ya, supaya ketika naik ke gunung itu motor itu kuat. Nah, coba kalau kita gunakan gigi 3 atau 4 untuk naik ke dieng, pasti tidak akan bisa. Gigi 3 dan 4 itu fungsinya untuk menambah percepatan ya, di jalan yang trek lurus misal, yang tidak naik turun ya, begitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh manfaat dari rasio jumlah gigi pada transmisi ya. Kemudian roda gigi mampu mengubah kecepatan putar ya, kecepatan putar tadi yang saya jelaskan, torsi dan arah daya terhadap sumber dayanya, yaitu arah mesin, putaran mesinnya. Nah, jadi memang manfaat roda gigi banyak ya. Selain tadi merubah kecepatan yang menjadi lebih cepat atau diperlambat,
kemudian torsinya ya diperbesar, kemudian arah dayanya ya, arah dayanya bisa berlawanan dengan mesin atau searah dengan putaran mesin itu bisa. Nah, ini manfaat dari roda gigi atau gear. Nah, kemudian jenis-jenis roda gigi itu sebetulnya ada banyak ya. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hanya 5 jenis roda gigi. Karena memang 5 jenis roda gigi ini paling sering ditemui di bidang teknik mesin. Nah, yang pertama adalah roda gigi sepur. Ya. Roda gigi sepur adalah roda gigi yang paling sederhana, ya, yang terdiri dari silinder atau piringan dengan gigi-gigi yang terbentuk secara radial seperti gambar di samping. Nah, ujung dari gigi-giginya lurus dan tersusun paralel terhadap aksis rotasi. Nah, roda gigi ini hanya bisa dihubungkan secara paralel. Nah, ini yang biasa digunakan untuk transmisi motor dan mobil. Ya, roda-roda semacam roda gigi semacam ini yang digunakan. Nah, kemudian roda gigi yang kedua adalah roda gigi jenis bevel. Nah, roda gigi bevel atau bevel gear ini berbentuk seperti kerucut terpotong. Nah, yang seperti ini, ya, kerucut terpotong dengan gigi-gigi yang terbentuk di permukaannya. Nah, ketika dua roda gigi bevel bersinggungan, nah ini yang seperti ini yang digambar ya. Titik ujung kerucut yang imajiner akan berada pada satu titik ya, dan aksis poros akan saling berpotongan. Ya. Sudut antara kedua roda gigi bevel bisa berapa saja ya, bebas, kecuali sudut 0 dan 180 derajat. Intinya roda gigi bevel itu dibuat lurus. Ya, itu jangan 0 derajat atau 180 derajat atau tegak lurus. Ya, itu. Nah, ini fungsinya buat apa, Pak? Ya, salah satunya yaitu pada sistem transmisi, kemudian di di belakang itu di gardan ya, yang bagian belakang mobil itu ada gardan ya, itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu roda gigi hipoid ya. Roda gigi hipoid mirip dengan roda gigi bevel, tetapi kedua aksesnya tidak berpotongan. Nah, ini yang biasa pada mobil-mobil penggerak belakang ya, atau FR ya. Nah, ini biasanya digunakan pada mobil-mobil seperti Daihatsu Xenia, misal Toyota Kijang, itu masih menggunakan ini yang disambungkan ke gardan. Jadi ini dari poros poros dari transmisi yang kemudian disalurkan ke gardan. Nah, dari gardan nanti disalurkan ke roda belakang kanan kiri. Ini penggerak belakang. Nah, itu. Nah, kemudian roda gigi cacing. Nah, roda gigi cacing atau worm gear ya, ini menyerupai skru atau mur atau paut lah, ya, berbentuk batang yang dipasangkan dengan roda gigi biasa atau sepur. Jadi roda gigi cacing ini memang dipasangkan dengan roda gigi sepur, roda gigi biasa. Nah, roda gigi cacing merupakan salah satu cara termudah untuk mendapatkan rasio torsi yang tinggi dan kecepatan putar yang rendah. Ya. Biasanya pasangan roda gigi sepur atau helix memiliki rasio maksimum 10:1 ya. Dan rasio roda gigi cacing mampu mencapai 500:1. Nah, maka salah satu manfaat dari roda gigi cacing adalah di transmisi itu sebagai reducer ya. Reducer kecepatan ya di salah satu jenis transmisi menggunakan roda gigi cacing ya. Itu. Nah, kemudian roda gigi pinion ya. Pasangan roda gigi pinion terdiri dari roda gigi yang disebut pinion. Nah, pinionnya itu ini ya, digambar. Dan batang bergerigi ya, ini yang disebut sebagai rack ya. Biasanya disebut pasangan itu rack, roda gigi rack and pinion. Nah, perpaduan rack and pinion menghasilkan mekanisme transmisi torsi yang berbeda. Torsi ditransmisikan dari gaya fungsi dari rack pinion ini merubah gaya rotasi menjadi gaya translasi, atau sebaliknya dari translasi menjadi rotasi. Ya. Ketika pinion berputar, rack akan bergerak lurus atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya. Kalau diputar bolak-balik. Ya. Mekanisme ini digunakan pada beberapa jenis kendaraan untuk mengubah rotasi dari setir kendaraan ya,
menjadi pergerakan ke kanan maupun ke kiri ya, dari rek sehingga roda berubah arah. Nah, ini merupakan manfaat dari roda gigi pinion rack and pinion ini. Ya, jadi pemanfaatannya pada setir mobil atau kendaraan. Nah, dulu kan dari jurusan otomotif pasti sudah familiar dengan roda-roda gigi ini ya. Itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pelengkap makalah yang kemarin kalian buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.